Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada. Selamat beribadah nanti di rumah Tuhan, di tempat di gereja masing-masing bila sudah dibolehkan ya Bapak Ibu ya. Kiranya damai Kristus, pertolongan perlindungannya selalu memberkati, melindungi setiap para pendengar dimanapun berada. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14, demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Mati, kata atau diksi yang tidak enak didengar. Semua orang tidak suka dengan kata ini. Menandakan berakhirnya sebuah kehidupan. Tamat riwayat. Mengapa manusia harus mati? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa manusia harus mati? Pertanyaan sepanjang sejarah. Orang dunia tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Hanya Alkitab yang menjelaskan secara rinci jawabannya. Ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, mereka terusir dari Taman Eden. Mereka terpisahkan dari Tuhan dan tidak dapat bergaul lagi seperti sebelumnya. Ada jurang yang memisahkan mereka dengan Tuhan yang Maha Kudus. Mulai saat itu manusia kena kutuk dosa. Apa saja kutuk dosa? Yang pertama, penderitaan. Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Wanita yang pertama kali berbuat dosa harus memikul hukuman yang sangat berat. Nah, sejak mengandung sudah harus melewati banyak kesusahan. Klimaksnya, puncaknya pada saat melahirkan, merasakan kesakitan yang amat hebat. Walaupun dunia kedokteran sudah berhasil melakukan terobosan dengan membius ibu yang akan melahirkan dan melakukan operasi sesar, pembedahan, tetapi kesakitan pasca operasi masih tetap harus dirasakan. Nah, yang kedua, susah payah. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, laki-laki yang ikut serta berbuat dosa juga mengalami kutuk. Pria atau suami harus berjerih lelah susah payah untuk mendapatkan rezeki seumur hidup. Meneteskan keringat, memeras otak, mengeluarkan tenaga harus dilakukan untuk bisa mempertahankan hidup di dunia. Benar Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kematian. Dalam Kejadian 3 ayat 19, demikian firman Tuhan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Hukuman yang ketiga inilah yang paling berat.
kematian tidak bisa dihindari oleh manusia, siapapun dan apapun jabatannya. Setiap orang harus tunduk kepada kematian. Mati bukan hanya secara tubuh saja, tetapi mati kekal, mati abadi di neraka selamanya. Nah, apakah masih ada peluang untuk menghindari kematian kekal? Upah dosa adalah maut. Firman Tuhan yang berkata, seperti bandar narkoba yang divonis hukuman mati, tidak ada kesempatan lagi. Nah, apakah bandar narkoba tersebut menyesal dan berperilaku baik selama di penjara menantikan hukuman mati? Selama vonis hakim tetap ada, maka hukuman mati akan tetap dihadapinya. Hanya gerasi pengampunan dari presiden yang bisa membebaskannya. Nah, bagaimana dengan manusia di hadapan Tuhan? Masih adakah harapan? Bisakah manusia memiliki peluang untuk tidak mati kekal? Apakah manusia bisa terhindar dari siksa api neraka selamanya? Jawabannya Bapak Ibu, bisa. Simak apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Puji Tuhan. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, renungan singkat, renungan pagi setiap hari dapat memberkati kita pada saat minggu ini. Terpuji termulialah nama Tuhan. Selamat beribadah. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dengan renungan pagi singkat hari ini, mari Bapak Ibu kita bagi kepada teman-teman saudara kita, supaya mereka juga mendapat berkat rohani pada saat hari ini lewat pelayanan kita secara online. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat pagi hari ini kami bersuka cita atas cinta kasih pertolongan dan perlindungan-Mu. Hingga pagi hari ini kami sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Maka terpuji termulialah Engkau Tuhan. Diagungkan ditinggikanlah Engkau Yesus Tuhan, yang memberikan kami kekuatan menanggung segalanya. Oleh karena Yesuslah ada di dalam hidup kami, hingga kami cakap melakukan segala sesuatu. Bapa di dalam surga, tutup bungkus pagari, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, hingga kami tetap berjalan di dalam rel kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.